Halo guys, selamat datang bersama gua di channel MPI Review. Film animasi yang akan kita bahas kali ini berjudul Baki, sebuah serial TV animasi yang bercerita tentang seorang ahli bela diri ternama asal Jepang, yang dimana serial ini menceritakan tentang dunia pertarungan bawah tanah. Adaptasi dari komik karangan Keisuke Itagaki, serial animasi ini dirilis di Netflix pertama kali pada tahun 2018 hingga 2020. Serial animasi ini bergenre action diganjar rating 6,7 dari 10 angka di situs IMDb. Dalam komiknya, Henma Baki merupakan seorang remaja dari Jepang yang berlatih bela diri dan memasuki kejuaraan bela diri ternama. Pertarungan ini tidak memiliki aturan bertanding layaknya kejuaraan pada umumnya. Oke, daripada kita menunggu berlama-lama bagai mengharapkan cinta dari seseorang, langsung saja kita bahas alur cerita dari serial Baki. Di awal cerita, kisah akan berfokus kepada anak SMA yang bernama Baki Hanma. Di suatu hari, suasana kelas terlihat sangat aneh dan berbeda. Adapun manusia pertama yang menyadari suasana kelas tersebut adalah sang guru itu sendiri. Tak hanya guru, melainkan semua murid di kelas. Tidak terkecuali satu murid yang ketiduran dan dialah pemilik aura tersebut. Ya, sosok yang memiliki aura mematikan dan membunuh. Bahkan preman di sekolah itu pun ketakutan, serta membiarkan Baki kabur. Di scene selanjutnya kita diperkenalkan sosok kakek tua yang bernama Mitsunari Takugawa mendatangi sekolah Baki. Kakek tua tersebut datang untuk menyampaikan informasi penting tentang kaburnya 5 narapidana mati untuk menuju Tokyo. Di Amerika, lebih tepatnya penjara Agaratos. Dengan tingkat penjara super maksimum, terdapat tawanan narapidana terlihat seperti Pak Tua lansia dengan tubuh yang begitu besar. Akan dieksekusi mati dengan cara gantung diri. Pria ini bernama Dorian. Terlihat tidak melawan sama sekali sambil mengucapkan kata-kata terakhir. Aku ingin merasakan kekalahan. Akhirnya pria itu pun dieksekusi. Hal tak terduga muncul ketika dokter mengecek detak nadinya. Dan betapa mengejutkannya, ternyata Dorian mampu bertahan setelah 10 menit digantung. Dan di luar dugaan, Dorian dengan tanpa ampun membantai seluruh dokter dan para sipir di ruangan tersebut dengan cukup brutal dan terlihat sangat mudah baginya. Sipir lain yang mengecek ke ruangan tersebut dibuat terkejut sebab mereka melihat sendiri para sipir dan dokter sudah digantung dengan cukup mengenaskan, yaitu dengan cara digantung dengan tali pada leher mereka seperti menjemur pakaian, sambil memberi pesan di tembok dengan tulisan Tokyo. Oke, selanjutnya Pak Tua itu pun menceritakan di penjara Kairos, Inggris. Terdapat tawanan muda berambut merah bernama Diol. Akan dieksekusi mati dengan cara disetrum dari kepala. Dan memiliki pesan yang sama dengan Dorian, yaitu aku ingin merasakan kekalahan. Sipir itu pun mengejek seolah Diol akan merasakan kematian setelah disetrum. Padahal dia tidak tahu saja, sengatan listrik hanya terasa geli dan tidak ada efek apapun.
Lagi dan lagi setelah Dorian, kali ini Diol yang mampu melepaskan diri serta membantai sipir penjara dengan mudahnya. Karena dia adalah 2 dari 5 monster yang akan mendatangi Tokyo. Di scene selanjutnya diperlihatkan sebuah cerobong dengan dinding logam sedalam 100 meter, di mana seorang sipir merasa bingung karena ada sebuah tawanan berhasil melarikan diri dengan bobot berat badan 100 kg yang memanjat dinding tersebut tanpa celah. Kejadian tersebut terjadi di Rusia, lebih tepatnya penjara Ivan Silo. Tawanan yang dimaksud dalam adegan tersebut bernama Sikarovsky, yaitu seorang pria asal Rusia yang memiliki fisik di luar Nurul. Dilanjutkan lagi dengan adegan pengejaran terhadap tawanan di sebuah padang salju. Dan lagi-lagi mereka dikejutkan dengan adanya sosok pria yang tergeletak mati seperti habis dibunuh. Namun pembunuh tersebut menuliskan sebuah coretan, "Aku pergi ke timur untuk mengetahui rasanya kekalahan." Selanjutnya kita diperlihatkan 2 orang pria di dalam sebuah ruangan yang ingin menginterogasi seorang tawanan. Mereka berjalan ke sebuah lorong mendatangi tawanan tersebut, dan mereka terkejut karena tawanan itu tidak ada lagi di dalam sel. Lagi dan lagi tawanan tersebut bersembunyi di atas lorong dan langsung menarik kepala pria yang mendekat tersebut hingga tewas. Tawanan tersebut bernama Spek. Di akhir adegan, Spek berkata, "Teman-teman tahananku, dengarkanlah pernyataan ini. Spek menuju ke timur dari tempat ini. Apa kalian mengerti, teman-teman? Aku ingin merasakan kekalahan." Dan ternyata penjara tersebut adalah sebuah kapal selam yang dimana berada di dalam sebuah lautan dalam. Di sana Spek keluar dari situ dan berenang ke arah permukaan. Sesampai di permukaan, Spek juga berhasil membantai seluruh penjaga penjara yang berada di tepi pantai. Pada tawanan akhir, terlihat seorang pria berada di dalam sebuah sel kotak berlapis kaca, dijaga dengan 2 orang sipir penjara. Di sini kita dijelaskan bahwasanya pria ini hanya memiliki tinggi 160 cm. Dalam adegan tersebut, berlokasi di salah satu tempat tersembunyi yang ada di Jepang. Pria itu dijuluki si ular mematikan, bernama Yanagi Ryoku. Yanagi Ryoku langsung berbicara kepada 2 penjaga sel tersebut. "Tahukah kalian gas beracun apa yang paling mematikan di dunia ini?" Sontak 2 sipir yang menjaga di sana langsung menodongkan pistol kepada Yanagi. Di sini kita dikejutkan dengan Yanagi tiba-tiba menghancurkan kaca tersebut hanya menggunakan sebuah tangan kosong. Yang dimana bahwa kaca ini dibuat khusus agar tawanan tidak dapat melarikan diri. Hingga kaca itu hancur, langsung saja Yanagi membantai 2 sipir itu dengan sadis hingga tewas mengenaskan. Seperti itulah cerita singkat dari Baki episode 1 kali ini, tentang kaburnya narapidana mati yang berlomba-lomba datang ke Tokyo demi mencari arti kekalahan. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Lanjut ke part 2.